dari speaker ataupun sound Bapak Ibu. Baiklah, sudah siap Bu Zizi? Sudah. Nah, siap ya, alhamdulillah. Silakan Bu Zizi untuk menyampaikan sharing ilmunya kepada kita semua. Di sini yang hadir para guru dan orang tua murid dari TK, SD, SMP, SMA. Sampai hari ini, sampai saya lihat di partisipannya ada 213 Bu yang sudah ikut. Alhamdulillah. Ya, lambaikan tangan dulu dong, lambaikan tangan, tanda gembira kita semua. Yo, ayo, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bagian dari kebahagiaan hari ini. Silakan Ibu Zizi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para guru, para pimpinan sekolah SIT Aulia sekalian, para ayah, bunda sekalian yang berada di rumah sekarang bersama dengan anak-anak, atau mungkin ada juga yang harus LDM-an atau berjauhan dari keluarga karena urusan dinas dan nggak bisa kembali lagi ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga. Semoga Allah kuatkan kita semua, semoga Allah sehatkan kita semua, mudahkan semua urusan, lancarkan semua apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam rumah, di rumah aja dalam kondisi sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Tema hari ini saya diamanahi untuk membahas tentang mendampingi anak selama home learning. Tapi sebelum saya memaparkan materi, saya mau curcol dulu nih. Jadi saya sebagai orang tua dari 3 anak, salah satunya di pesantren, itu juga termasuk yang kewalahan, Pak. Jadi materi-materi yang akan disampaikan di sini ini merupakan self reminder yang paling utama buat saya dulu sebelum men-share-nya dulu kepada para orang tua sekalian. Jadi para orang tua, saya juga mengalami apa yang Bapak Ibu semua alami, stres dan senantiasa memikirkan bagaimana tentang masa depan anak-anak kita. Apalagi kondisi negara kita ini sekarang kita nggak tahu kan ya, apakah sampai tahun depan, wallahu alam, tapi naudzubillah min dzalik, semoga Allah segera tuntaskan ini semua. Jadi langsung aja kita ke materi ya. Wabah pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang biasa. Jadi apa yang kita sekarang lakukan, apa yang kita jalankan di rumah aja ini sedang survival mode Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hari yang normal. Ini adalah sesuatu yang abnormal yang memang patut kita aware dan kita patut lakukan adaptasi segera gitu. Jadi jangan anggap bahwasanya sekolah itu pindah ke rumah, enggak gitu. Tapi kita yang harus mengadaptasikan gimana supaya anak-anak tetap punya environment yang baik di rumah, sambil kita juga orang tuanya tetap waras, ya. Jadi seringkali orang tua kan pengen memindahkan apa yang ada di sekolah ke rumah, sehingga apa tugas segala macamnya itu dibebankan kepada anak-anak. Padahal Bapak Ibu pasti menyadari dan melihat gimana anak-anak begitu merasa bosan hanya di rumah aja, di balik dinding rumahnya, karena misalnya apalagi kalau misalnya di depan rumahnya itu nggak ada kebun yang cukup luas sehingga anak-anak nggak bisa beraktivitas fisik gitu untuk main sepeda atau apa. Tentunya sangat stressful, apalagi untuk anak-anak yang usia TK maupun SD, ya kan? Termasuk anak saya. Yang nomor 2 itu, anak saya laki-laki usia 11 tahun itu anak tipe kinestetik yang sangat aktif sekali. Jadi kalau dia melihat teralis, pertama kali yang dipikirkan adalah untuk dia panjat gitu. Nah, untuk anak kinestetik yang semacam ini tentunya punya tantangan tersendiri untuk belajar. Makanya saya rada kewalahan juga untuk ngajarin dia, untuk ngerjain PR. Jadi para orang tua sekalian, ambil napas panjang, jangan terus kemudian langsung bangun tidur, habis sholat subuh misalnya, habis tilawah langsung melihat Google Classroom, ngeliatin tugas-tugas anak-anak, ambil napas dulu. Hayati dulu hari ini, bahwasanya alhamdulillah saya jauh di luar kota itu mereka kemudian maaf ini kedengeran ya Pak ya, terdengar Bu, terdengar. Oh baik, alhamdulillah.
Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwasanya memindahkan sekolah ke rumah itu kayaknya kita yang dibebankan untuk menjadi guru bagi anak-anak kita. Padahal kita nggak bisa ngambil role profesional itu. Para guru-guru yang ada di sekolah, gurunda-gurunda, miss dan misternya yang ada di sekolah itu adalah orang-orang yang profesional, yang dari segi pendidikannya, trainingnya, semua sudah dibekali. Sedangkan kita orang tua yang kita tahu mungkin para ayah taunya ya pergi ke kantor, para ibu-ibu yang misalnya tidak bekerja di luar rumah, tentunya yang dia tahu adalah urusan domestik. Sehingga skill-skill dalam mengajarkan, skill-skill untuk sabar, skill-skill untuk menghadapi anak yang kesulitan untuk memahami pelajaran, itu kita nggak punya gitu. Yang kita punya adalah skill-skill dari belajar parenting dan seminar yang mungkin hanya 1,5 jaman. Dan itu juga tentang bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu mau nurut sama kita, bagaimana supaya anak-anak itu mau mendengarkan nasihat kita gitu. Tapi nggak pernah yang spesifik bagaimana teknik mengajar yang baik kepada anak. Bagaimana cara mendampingi anak mengerjakan tugas, itu tentunya kita nggak punya. Termasuk saya. Saya sebagai konselor, saya lebih memfokuskan pada konselor pasutri sebenarnya. Tapi dalam kondisi yang abnormal sekarang ini, ternyata teknik konseling justru yang paling dibutuhkan. Karena apa? Kita nggak bisa correction sebelum connection. Para orang tua tolong ingat, kita nggak bisa yang namanya minta anak supaya dengerin kita, supaya anak mau ngikutin aturan kita, supaya anak memahami apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kalau misalnya kita belum ada koneksi. Nah, coba kita muhasabah dulu deh, coba kita introspeksi dulu deh. Kita punya koneksi itu nggak dengan anak-anak. Jangan-jangan selama ini anak-anak berangkat ke sekolah, pas pulang ke rumah kita tinggal terima beres aja. Terima beres, tinggal nunggu bahwasanya anak kita dapat nilai A, atau dia udah ngerjain laporannya, atau dia udah belajar di sekolah, gurunya semua yang mengerjakan, gurunya semua yang mengajarkan, dan kita tinggal terima rapot aja. Nah, sekarang lah momennya di mana kita yang menjadi role model buat anak-anak kita tentang bagaimana seharusnya menuntut ilmu. Banyak orang tua yang berpikir bahwasanya yang belajar itu ya di sekolah, belajar itu ya dengan buka buku, belajar itu dengan mengerjakan soal dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk menanamkan cinta ilmu pada anak-anak. Untuk menanamkan curiosity, rasa ingin tahu kepada anak-anak. Misalnya anak kita yang SD dapat pelajaran tentang bagaimana menggambarkan cuaca mendung dan cuaca cerah. Alih-alih kita coba cari buka buku, kenapa nggak kita coba cerita dulu kepada anak-anak tanpa masuk ke dalam pelajaran itu dulu. Tentang betapa indahnya alam, tentang betapa berbedanya suasana, tentang bedanya suara burung-burung antara ketika cuaca mendung dan cuaca cerah. Gitu. Itu berarti menampilkan curiosity. Dan saya belajar banyak dari anak-anak saya. Jadi selama berapa nih, sebulan lebih ya kita ada di rumah aja ya. Kalau misalnya kita udah mencoba di rumah aja sebelum PSBB Tangsel nih, berarti kita lebih lama dari itu. Dan saya di awal-awal ketika di rumah aja itu tentunya sangat stressful sekali. Dan suami saya Pak Iqbal lah yang mengingatkan saya supaya jangan terlalu ngoyo dengan tugas-tugas untuk anak-anak, sehingga kita lupa bahwasanya anak kita juga lagi dalam kondisi stres. Mereka juga lagi berusaha menyesuaikan diri dengan situasi ini. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, anak-anak bisa membaca kondisi emosi kita. Bapak Ibu mungkin nggak pernah berusaha membahas tentang bagaimana gawatnya kondisi negara kita kepada anak-anak, tapi anak-anak bisa merasakan atmosfer kecemasan kita. Nah, ketika kita mengajarkan ke anak-anak, ketika kita lagi membahas pelajaran ke anak-anak, coba kita ngaca diri dulu. Kira-kira apakah mood-mood kita itu, rasa cemas itu, rasa kesel itu, rasa ketidakmampuan kita itu yang dibaca oleh anak-anak kita. Saya percaya banget bahwasanya kita ini adalah bagaikan teko bagi anak-anak kita. Para orang tua ini adalah teko. Teko itu tugasnya apa? Menuang minuman ke cangkir-cangkir. Anak-anak kita lah cangkir-cangkirnya.
Apakah kita bisa menuang minuman ketika kita sendiri kosong? Begitu juga para orang tua yang ketika dia bangun pun sudah dibombardir dengan pikiran-pikiran macam-macam, kecemasan, bingung dengan kejelasan pekerjaan. Saya yakin para ayah ini tentunya ada harap-harap cemas ya tentang bagaimana masa depan pekerjaannya, karena sekarang masalah ekonomi tentunya jadi tidak menentu, terutama yang wirausaha. Jadi jangan sampai emosi yang itu yang kita bawa ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Kalau perlu, jadikan itu sebagai sebuah dialog. Jadikan topik pembahasan dengan anak-anak betapa bagaimana kondisi negara kita serius dan kira-kira apa aja yang mesti kita siapkan di masa depan. Bahkan untuk anak-anak yang masih kecil sekalipun SD, misalnya kita bilang bahwasanya kalau nih besok-besok kita nggak bisa pergi keluar rumah, kira-kira di dalam rumah kita bisa main apa aja. Itu adalah bentuk pengajaran kepada anak-anak bahwasanya akan ada momen-momen di mana kita tidak bisa mengontrol kondisi. Ada momen-momen di mana segala sesuatu tidak bisa sesuai keinginan kita dan kita bisa tetap berusaha menyikapinya dengan tenang, dengan bijak dan bukannya emosional. Makanya para orang tua sekalian, gimana sih seharusnya kita berhadapan dengan anak-anak kita? Jangan sampai kita menjadi selevel dengan anak kita. Ingat kita yang jadi orang tua ya. Jadi kebanyakannya orang tua menjadi selevel dengan anak-anaknya ketika dia sedang diliputi oleh emosi. Coba ngaca diri dulu. Kalau misalnya kita berkendaraan, kita kan punya meteran bensin ya. Ada low, ada empty, ada full tank gitu ya. Nah, kalau dalam diri kita coba mengetes diri kita. Emosi kita ini ada di dalam level mana? Lagi low bad, atau lagi medium, nyantai aja, atau lagi mau meledak. Nah, kalau kita bisa menghayati ini, kita bisa peka dengan bagaimana kondisi emosi kita, niscaya ketika kita sedang menghadapi sesuatu, dan ternyata kita malah bukannya menghadapinya dengan cara yang bijak, kita malah jadinya emosional, berarti kita bisa menghadapi dulu nih. Terutama nih, para orang tua yang mungkin puyeng karena anak-anak begitu rame di rumah, apalagi yang suka teriak-teriak, yang suka berantem. Ini sering kali orang tua jadinya stres. Anak-anak teriak, orang tua ikut teriak. Kalian nggak bisa diam apa? Misalnya. Itu berarti kita jadi selevel sama anak-anak. Makanya tolong pahami bahwa setiap manusia punya yang namanya BLAST. BLAST, itu singkatan. Bored, lonely, angry, stressed, dan tired. Kita ada rasa bosan, kita ada kesepian, kita ada rasa marah, kita ada rasa tertekan, kita ada rasa kelelahan secara fisik maupun emosional. Kita semua memiliki itu. Nah, kalau anak-anak misalnya mereka lagi bosan, terus jadinya ngamuk, guling-guling, minta keluar rumah jajan, jangan sampai kita orang tua juga melakukan hal yang sama. Kita juga ikutan marah kepada anak. Padahal di momen ini justru yang dibutuhkan anak-anak kita adalah gimana supaya bisa merilis blessed itu. Yang pertama, yang para orang tua harus lakukan adalah supaya menerima perasaan anak-anak. Ya, Bu Sisi, ya. Maaf dipotong dikit, suaranya agak lebih besar karena ada beberapa ini yang agak kecil katanya. Oke. Ya, oke. Iya, itu lebih jelas. Ya? Iya. Terima kasih. Harus begini ya. Iya. Baik. Jadi hati orang tua yang merasa terbebani membangkitkan energi yang negatif dan tidak memotivasi anak untuk ikut belajar. Jadi gimana kita mencoba mengajak anak kita untuk supaya yuk kita coba belajar sesuatu hari ini. Kalau misalnya mood kita aja itu serem untuk dideketi gitu. Jadi sebelum ngadepin anak-anak coba ngaca dulu deh. Apakah kita serem di depan anak-anak ataukah kita ramah dan senyum gitu. Suami saya sering ngingetin itu, senyum bun, senyum gitu. Makanya penting banget orang tua betul-betul solid dalam hal ini nih. Saling mengisi. Ketika si ayah misalnya ngelihat si bunda, kok kayaknya dia marah-marah ya, kayaknya si bunda lagi stres atau mungkin karena kelelahan mengurus rumah sehingga ngajarin itu jadinya ngerasa kesel dan lain sebagainya, segera si ayah mengambil alih. Tapi ingat para ayah, jangan kemudian sambil mengatakan bahwa bunda nih marah-marah aja, sini sama ayah aja, jangan.
itu berarti kita mengecilkan posisi pasangan kita di hadapan anak, dan anak-anak tidak akan respect kepada orang tuanya kalau orang tuanya itu saling merendahkan seperti itu. Jadi cukup bilang, sepertinya bunda lelah ya, bunda kayaknya capek ya, istirahat dulu ya bun, biar ayah yang ambil alih. Itu adalah kalimat yang sangat romantis, wahai para ayah. Catat itu. Ketika si istri dipahami kelelahannya, dipahami stresnya oleh pasangannya, itu kayak ibarat kucuran cendol ketika iftar. Jadi betapa orang tua ini menjadi model teladan bagi anak-anaknya di momen sekarang ini. Jadi alih-alih kita ngajak anak, yuk kita belajar yuk sambil buka buku, kenapa nggak kita scrolling cari di YouTube dokumenter yang berkaitan dengan pelajaran anak-anak. Belajar itu kan nggak mesti dari buku pelajaran. Atau kita juga bisa ajak anak-anak untuk gali tanah di depan rumah, cari cacing, belajar SMP, SMA, kita bisa ajak diskusi, dialog. Karena anak-anak, kalau anak-anak yang SD, TK itu mungkin masih yang di sekitar mereka, masih yang bersifat fisik, rasa penasarannya. Tapi untuk anak-anak yang remaja itu yang abstrak, yang pokoknya yang nggak pernah terpikir orang tua, itu mereka akan bahas sampai sedetail mungkin, dan mereka justru merasa dihargai ketika orang tua mengajak mereka diskusi. Jadi ketika kemarin kita sedang membahas tentang masalah begitu banyaknya bid'ah misalnya dalam pelajaran agama, kita diskusi aja ketika setelah taraweh gitu, tanpa kita bilang bahwa yuk kita diskusi yuk, enggak, kita ngobrol dengan santai. Nah makanya para orang tua sekalian, dalam momen yang kayak begini kita harus belajar untuk adaptasi, enggak mesti segala sesuatu itu harus dengan sesuai schedule yang rigid, yang yang pokoknya harus mengikuti itu. Memang orang-orang yang otaknya kiri cenderung apa-apa sesuai dengan itu. Pokoknya harus dengan sesuai rencana, harus ada listnya, harus ada checklistnya. Kalau misalnya listnya belum dikasih cek itu langsung stressful dan sebagainya. Nah makanya di momen sekarang kita harus belajar untuk adaptasi. Kalau orang otak kanan itu kan lebih cenderung go with the flow. Kalau misalnya nggak dikerjain ya udahlah, besok kan masih bisa. Gitu. Makanya di momen sekarang kita lagi belajar nih untuk menghadapi hal-hal yang baru. So appreciate yourself, apresiasi diri sendiri karena kita berhasil melalui sesuatu yang luar biasa seperti sekarang. Kebanyakan orang tua seringkali mengkritik diri sendiri, ya kan? Menuntut diri sendiri, pokoknya saya harus perfect, pokoknya saya harus bisa. Padahal ada momennya di mana kita nggak bisa, kita juga berusaha belajar, dan perlu juga makanya kita mengapresiasi diri kita ketika kita berhasil mencapai sesuatu yang meskipun itu sederhana, tapi kita perlu puji diri sendiri. Kenapa? Sekali lagi kita adalah teko. Gimana kita bisa mencintai anak-anak kita? Bagaimana kita bisa memberikan teladan ke anak-anak kita kalau diri kita sendiri kita nggak begitu suka? Kalau kita sendiri nggak sayang sama diri kita sendiri. Makanya para orang tua habis ini tolong Google tentang self-love dan self-care. Ya. Di sini saya juga cantumkan di PPT ini tentang 5 bahasa cinta. Praktekkan ini dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Apakah 5 bahasa cinta itu bisa dibaca? Tapi apa? Ini tujuannya untuk menguatkan bonding di antara kita. Bahwa kita bisa melalui masa-masa yang berat ini bersama. Kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Fenomena sekarang, ya Pak? Bu Zizi, kita tampilkan itu ya, presentasinya ya. Monggo Pak. Oleh. Monggo. Okay. Sebenarnya saya udah ngelewatin slide banyak sih sebenarnya gitu. ini. Iya nggak apa-apa. Jadi yang dibutuhkan di momen sekarang ini adalah kita menguatkan lagi bonding dengan orang-orang tercinta kita itu. Jadi apapun masalah yang ada di luar itu kita tetap yang penting kuat, solid, dan ini yang dinamakan ketahanan keluarga. Saya banyak banget Pak menangani masalah-masalah rumah tangga saat ini. Entah itu rumah tangga karena adanya perselingkuhan, entah itu karena memang ada masalah ekonomi, entah itu karena masalah ada masalah kecanduan terhadap gadget atau pornografi atau narkoba dan sebagainya. Dan di momen-momen sekarang inilah makanya kita harus kembali lagi perkuat keluarga kita. Jangan-jangan Allah turunkan cobaan ini supaya kita
pahami lagi betapa prioritas di dalam hidup kita itu sesungguhnya adalah keluarga kita supaya kita nanti bisa berkumpul lagi di jannahnya gitu. Jadi andai kita semua bisa merenungi ini, saya kita akan tetap senyum dan memandangnya dengan hati yang optimis gitu ya. Nah, sulitkah kita menciptakan suasana yang mudah dalam mengajar anak di rumah? Insya Allah nggak sulit. Semuanya sudah tersedia di sekeliling kita. Panci, gelas, ember, air, selang itu semua adalah metode alat untuk pembelajaran anak-anak kita. Tergantung bagaimana kita melihatnya sebagai tools atau hanya sebagai benda biasa gitu. Makanya kreatiflah kita, belajarlah kita dengan melihat sekeliling kita, belajar untuk beradaptasi dengan apa yang tersedia di rumah. Jadi kalau misalnya para orang tua dapat tugas misalnya bikin sesuatu nih gitu, alih-alih kita memaksakan diri untuk udah harus cari beli keluar, kenapa nggak gunakan aja apa yang ada di rumah gitu. Justru kreativitas itu diuji di momen-momen lagi sulit kayak begini gitu. Diuji ketika serba terbatas, serba kesulitan dan sebagainya. Ya. Para orang tua ingat untuk self love tadi yang saya bilang. Ingat untuk relax. Khususnya untuk para emak sekalian, para bunda yang sering kali lupa dari dia melek untuk bangun sahur dan qiyamul sampai dia mau tidur setelah setelah taraweh misalnya, itu pastinya yang selalu dia pikirkan adalah orang lain. Oh, besok sahur apa? Anak-anak kira-kira besok sukanya apa? Terus anak-anak tugasnya udah diserahin atau belum? Selalunya yang difikirkan adalah orang lain. Coba ambil nafas yang panjang dan rilekslah dulu. Kalau perlu matiin dulu tuh HP kalau misalnya nggak ada yang urgent. Untuk apa? Supaya kita belajar untuk menghentikan otak kita yang selalu pengennya multitasking, ya kan? Kalau perempuan terutama yang sangat pinter banget, sangat terampil banget untuk multitasking, antara ngulek sambil bantuin anak belajar, sambil bales chat di WA, itu ibu-ibu bisa. Tapi kalau bapak-bapak mungkin nggak bisa. Karena itulah skill yang Allah berikan kepada perempuan. Nah, di momen lagi sekarang, makanya kebanyakannya para ibu-ibu justru yang paling stres. Makanya ini tugas para suami sekalian untuk betul-betul peka melihat kira-kira istri saya lagi dalam kondisi emosi yang kayak gimana ya. Lagi hijau, lagi kuning, lagi merah, apalagi ungu yang mau meledak. Makanya saya ingatkan kembali yang 5 bahasa cinta itu. Kalau memang kita nggak bisa dan kurang terampil untuk mengekspresikan dengan kata-kata, entah itu motivasi kepada pasangan, entah itu kata-kata dorongan kepada anak-anak kita untuk terus belajar, kenapa nggak kita pakai bahasa sentuhan? Berikan mereka pelukan, berikan mereka kecupan, diusap kepalanya, berikan usapan, saling pijit-pijitan antara anak dan orang tua. Ini semua adalah upaya untuk membangun bonding dan memberikan imunitas. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, sentuhan fisik kepada orang yang tercinta itu bisa menguatkan imunitas. Jadi bukan cuma minum kunyit aja sama jahe atau minum suplemen aja yang bisa menguatkan badan kita, menguatkan antibody, tapi justru sentuhan fisik itu terbukti secara ilmiah bisa menguatkan antibody, bisa menurunkan kadar stres dan depresi. Karena apa? Keluarnya dopamin dan oksitosin. Dan ini adalah hormon-hormon yang penting sekali dalam masa-masa seperti sekarang. Ya. Kemudian kita masuk ke tentang bagaimana caranya mengajarkan ke anak. Nah, banyak banget sebenarnya tipsnya. Kalau dilihat di YouTube itu berbagai macam tips-tips yang jelas. Pentingnya ada jadwal di dalam rumah, ya. Jadi jangan main random aja ngerjain kapanpun itu. Bahkan saya pernah dengar laporan ada orang tua yang bahkan ngerjain tugas tuh sampai jam 11 malam karena pengen menyelesaikan target gitu supaya anaknya itu segera menyerahkan tugas. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan stres pada orang tua maupun pada anak gitu. Akhirnya apa? Anak jadi merasa terbebani ketika belajar. Padahal belajar itu harusnya fun. Dan dari panggilan
Ya, sebentar diulang dikit karena agak suaranya agak kredit. hatinya gitu. Dia merasa bahwasanya oh saya butuh belajar. Disuruh guru bukan karena Ya, bisa. halo? Oke. Ya. Bukan karena takut nanti nggak dapat nilai. Ya, sebentar lagi agak nge-lag ya. Ya, sinyal. Ya, bisa diulang lagi, Bu? Kemudian belajar lagi gitu. Ini jadi nggak konsisten ini jadinya membingungkan. Gimana yang lain suaranya atau ya, Bu Zizinya lempar keluar ya. Sinyalnya mungkin ya, mohon maaf sebentar kita ada gangguan teknis. Iya. Iya. Sebentar Bu Zizinya juga terlempar keluar nampaknya. Ya, udah masuk lagi. Ibu Zizi, silakan. Oke. Terima kasih karena sudah Oke. di-unmute. Iya, karena baru masuk. Oke. Tadi terlempar keluar kayaknya, Ibu. Baik, Bu, langsung aja. Baik. Kemudian tentang balik lagi tentang pelajaran, saya kehilangan ini. Bisa ke bawah ini ya. Next. Ya. Slide-nya. Ya. Jadi kita harus ketahui juga, mengenali juga anak-anak kita. Kita nggak bisa pakai metode yang sama kepada satu anak dengan anak yang lain. Kita punya 3 anak nih, nggak bisa tuh semua anak disamaratain, semuanya harus duduk. Apalagi kalau misalnya salah satu anak ada yang kinestetik misalnya. Saya pakai contoh anak saya aja deh. Dia bukan tipe yang bisa duduk lama. Durasi paling maksimal mungkin 15 menit aja. Setelah itu dia bakal gatel, kaki-kakinya harus digerakkan dan dia harus lari-lari gitu. Jadi untuk anak yang seperti ini kita bisa pakai cara yang lebih singkat, kemudian kita kayak metode reward, dan kemudian kalau bisa kita juga ikutan main sama dia gitu ya. Jadi kita harus tahu apa saja kelebihan anak-anak kita, potensi kita. Kan sekarang ada ini ya, bisa talent mapping atau misalnya pakai apa sih, tes-tes online itu ada tuh untuk mengetahui minat, bakat, gaya belajar anak kita. Kemudian kita juga orang tua harus masuk ke level mereka. Jangan pakai bahasa kita. Jangan pakai bahasa baku yang ada di buku langsung kita bacain gitu aja. Kita jelaskan sesuai bahasa yang mereka pahami gitu. Kalau perlu pakai bahasa gaul gitu. Bu Kalau Zizi, perlu mic-nya. media. Oh ya, tadi kedengaran ya. Ya, sip. Ya, silakan. Ya. Jadi adanya di rumah aja ini, lockdown ini benar-benar lockdown si PSBB ini kita benar-benar kayak ditampol ya, betapa kita ternyata nggak begitu mengenali anak kita gitu. Jadi harus kembali lagi ke bagaimana anak kita, bagaimana potensi anak kita, dan kita bisa masuk ke situ. Dan yang pertama harus diingat orang tua, yang tadi pernah saya bilang, connection before correction. Bangun koneksi itu dulu sebelum kita berusaha menanamkan nilai macam-macam, menceramahi, pengen dia ngikutin kita. Padahal dia sendiri hatinya nggak terkonek dengan kita. Nah, gimana supaya bisa ada connection ini? Banyak-banyak mendengarkan dibandingkan bicara. Ya, ini para emak-emak pengennya didengerin terus. Padahal dia sendiri juga mungkin nggak begitu mendengarkan anak-anaknya. Gitu. Terus gimana Bu, kalau misalnya anak saya itu kan diam, sedangkan saya itu kan pengen tahu dia bagaimana aja. Jangan pakai
cara yang interrogatif. Orang tua seringkali berusaha mengorek informasi dari anak-anak itu dengan cara interrogatif. Gimana caranya? Dengan begitu banyak bombardir pertanyaan. Pertanyaan kayak misalnya, tadi gimana di sekolah? Pelajarannya gimana? Sulit nggak? Kamu dapat nilai berapa? Siapa ada yang ngebully kamu atau nggak di sekolah? Anak-anak semakin ditanya kayak gitu, dia semakin sebel. Karena apa? Risih banget mendengar pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Anak-anak akan membuka diri kalau dia sudah nyaman. Makanya ada trik khusus nih pada para orang tua. Kalau pengen anak-anaknya cerita, kita duluan cerita. Ceritanya yang ringan-ringan aja. Misalnya, kita pengen tahu anak kita di sekolah ngapain aja, kita dulu yang cerita kepada anak-anak tadi di perjalanan ketika pulang dari pekerjaan itu kita ngeliat apa. Misalnya kita bilang, tahu nggak Dek, tadi ayah pas pulang dari kantor, ayah ngeliat masa ada bis nyalip motor, hampir aja itu motor ketabrak. Ya Allah, ayah khawatir banget. Saya yakin habis itu anak-anak tuh pasti jadinya penasaran, oh iya ya, terus gimana ya yang motor itu ya? Dan tanpa sadar dia juga akan bercerita tentang bagaimana di sekolah gitu. Atau khusus kepada para orang tua yang anak-anaknya puber. Di sini SMP juga kan ada kan ya? Iya, ada SMP, SMA, SMP. Kita pasti penasaran kan ya, anak kita itu lagi suka sama siapa, terus dia ada nggak sih rasa suka kepada temennya, atau ada nggak yang jatuh cinta itu, karena ini merupakan hal yang lumrah wahai para orang tua, terjadi pada anak-anak kita. Bersyukurlah bahwa anak-anak kita normal ya. Kalau misalnya dia nggak ada perasaan-perasaan itu gitu, lurus-lurus aja, kita patut waspadai gitu. Nah, gimana sih caranya supaya anak-anak kita mau cerita itu? Kenapa nggak kita duluan cerita tentang masa-masa kita dulu? Para ayah kenapa nggak cerita tentang bagaimana dulu suka kepada uminya misalnya? Kok bisa milih umi misalnya? Itu adalah cerita-cerita yang fun, yang bisa membuat anak-anak kita menjadi lebih terbuka ke kita. Jadi ingat ya, connection before correction. Next Pak, slide-nya. Nah, jadi kita nih para orang tua yang dituntut harus kreatif, dan kreatif itu bukan berarti kita harus segera cari lem atau cari origami atau apa, enggak ya, pokoknya kreatifnya kita lah mencoba menggunakan apapun yang ada di sekitar kita sebagai bahan pengajaran gitu. Kayak misalnya dalam rumah konseling kami banyak sekali menangani kasus-kasus pelecehan, pencabulan, kekerasan, perkosaan kepada anak-anak di bawah umur. Jadi usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu diperkosa. Nah, untuk mengorek cerita dari anak-anak kayak gitu tuh nggak bisa dengan cara pertanyaan. Karena kalau ditanya, mereka belum apa-apa, pastinya langsung menutup diri, langsung menjauh, nggak pengen bicara dan sebagainya. Lalu gimana caranya? Supaya bisa mendapat keterangan, kita pakai cara berdongeng, kita pakai cara bermain dulu, main-main sambil main-main, tapi kita sambil ada kita sisip-sisipkan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang menyerempet ke apa yang mau kita korek, gitu. Jadi orang tua harus coba keluar dari comfort zone-nya. Bahwasanya belajar itu nggak melulu tentang pensil dan kertas, tapi kita pakai daya dan kreativitas kita. Lanjut, Pak. Nah, saya nggak bisa baca. Tapi bukan berarti, sudah baca, Pak. Tapi bukan berarti kita nggak terus megang buku ya. Justru tanamkan anak-anak untuk mencintai buku. Anak-anak saya itu kebiasaannya sebelum tidur tuh megang buku. Meskipun bukunya itu yang sama sekali nggak berkaitan dengan pelajaran. Entah itu komik, entah itu buku ensiklopedia atau buku cerita apapun. Tapi justru dengan adanya minat baca buku ini berarti dia ada rasa ingin tahu. Dan ini yang bisa kita pupuk dalam pembelajaran pada anak-anak kita. Jadi jangan melulu bahwasanya anak kita harus belajar sesuai dengan topik apa yang sedang diajarkan di sekolah, jangan gitu. Ya kan seharusnya kita ini kan apa sih, kita tawarkan ke anak kita, oh kamu suka ya tentang dinosaurus ya, gimana kalau sesekali kita baca tentang yang topik ini nih misalnya, atau kita coba buka-buka apa yang ada di YouTube yang berkaitan
maupun tidak berkaitan dengan pelajaran, sehingga anak-anak jadi bisa lebih luas wawasannya dan dia bisa jadi lebih tahu bagaimana seharusnya menyelesaikan pelajarannya tanpa harus kita yang menyuapinya gitu. Para orang tua sekalian, kalau misalnya anak-anak mau nonton, jangan cuma tontonan YouTube channel yang dia pilih aja. Kenapa nggak kita coba pilihkan yang dokumenter dengan berbagai macam isu, entah itu tentang global warming, entah itu tentang tentang vegetarian gitu. Itu anak-anak perlu tahu tentang hal-hal itu. Lanjut. Nah, bikin dengan cara yang menarik. Kalau mungkin dengan anak-anak yang TK dan SD kita masih bisa nyanyi-nyanyi mungkin. Tapi untuk SMP dan SMA mungkin sulit sekali. Yang jelas jangan sampai suasana belajar mereka itu yang stressful, tertekan, dan kayaknya dia nggak boleh keluar kamar sebelum dia menyelesaikan tugasnya. Gitu. Ini jadinya malah jadi membebani anak gitu. Yang anak-anak butuhkan adalah support dari kita. Kita berusaha apresiasi dia. Jadi meskipun dia ngerjain nggak sesuai dengan target, misalnya ada 15 soal, ternyata dia baru ngerjain cuma 5 dan kayaknya dia kelelahan. Oke, give them time. Jangan maksa untuk harus menyelesaikan saat itu juga. Sekali lagi, mereka juga sedang overwhelmed saat ini. Mereka juga sedang berusaha beradaptasi dengan situasi baru ini gitu, dengan situasi yang aneh ini gitu. Karena yang dia tahu kan kamar, rumah itu tempat istirahat, dan sekarang dia juga harus ngerasa mumet gitu ngeliatin meja belajar, ngeliatin bantal pun mungkin disitulah tempat dia ngerjain PR. Jadinya nggak ada momen di mana dia kayaknya lepas dari stres gitu. Jadi kayak misalnya anak saya yang sulung itu dia dikejar-kejar dengan hafalan, setoran hafalan dari pesantrennya gitu. Dan ini sebenarnya udah agak ini sekali ya, mengganggu sekali karena seharusnya kan dia ngerasa nyaman di rumah, tapi justru dia malah ngerasa stressful. Makanya saya nggak memaksakan dia pokoknya harus setor saat itu, juga senyamannya dia aja gitu. Nih makanya para orang tua adjust your expectations. Sesuaikan ekspektasinya, harapan-harapannya. Jangan rigid, kita harus fleksibel. Ya, karena sekali lagi ini bukan situasi yang normal. Waktunya tinggal beberapa menit lagi, Bu. Silakan. Baik, dan para orang tua jangan lupa untuk supaya memberikan reward kepada anak-anak. Reward tuh nggak mesti yang berupa materi ya, tapi dengan pelukan, dengan dengan momen kebersamaan hanya berduaan aja, ini penting banget. Di momen ketika kita lagi terkurung bareng-bareng sekeluarga rame terus, pastinya kita juga butuh momen one on one dengan salah satu anggota keluarga kita, terutama para suami istri ya. Ketika mungkin sulit sekali untuk punya waktu berduaan, kita tetap harus mengagendakan nih kapan momen di mana kita bisa berduaan dengan pasangan kita gitu. Ciptakanlah momen piknik berduaan aja, misalnya berduaan di teras rumah gitu ya, pas malam-malam habis tilawah taraweh gitu ya, kita sambil ngeliatin langit sebentar, cuma 10 menit aja ngobrolin, selain dari ngobrolin tentang masalah COVID ini, selain ngomongin tentang masalah pekerjaan dan anak-anak, ngomongin tentang hanya tentang kita berdua gitu, seolah-olah hanya kita doang berdua gitu. Itu penting banget. Begitu juga dengan anak-anak kita satu-satu gitu. Pilih momen. Kalau misalnya ada momen misalnya, oh kita harus ke pasar nih. Coba pilih satu aja anak untuk diajak hari itu. Misalnya untuk bantu bawain bawaan gitu. Tapi momen berduaan itu penting banget gitu ya. Jadi mungkin itu aja dulu Bapak Ibu sekalian. Akan lebih baik digali lewat tanya jawab. Ya. Baik. Subhanallah, Masya Allah. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan yang lugas dari Ibu Zizi. Ya, insya Allah itu dekat sekali dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Silakan, jika ingin kita buka, ya kita minta waktu ya, jadi waktunya agak nambah nih Bapak Ibu. Ya, kita buka lagi 15 menit ya, jika memang banyak pertanyaan. Baik, silakan untuk masuk ke chat dulu jika ingin bertanya, nanti akan di-unmute posisi Sonia. Silakan. Mulai dari sekarang.
Ya, Ibu guru, Bapak guru juga boleh nanya. Silakan. Mungkin kalau bertanya lewat chat juga bisa kali ya Pak ya? Bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, Bu. Anak saya di kelas 4 SD. Mungkin saya lebih langsung ke pihak Aulia juga ya. Maksudnya selama ini kita udah 1,5 sebulan lebih melakukan home learning. Saya sudah pernah kasih masukan juga ke wali kelas gitu ya. Tadi nyambung sama yang Bu Zizi bilang juga, kalau kita tuh setiap pagi, terutama emak-emak gitu ya, perlu kayak lebih nafas dulu untuk, ngajarin anak gitu ya. Cuman, kalau dari Aulia saya merasanya, selalu memberikan materi itu di pagi hari gitu. Apakah memungkinkan gitu? Saya waktu itu juga udah pernah request, cuman katanya anak sebenarnya bisa mengerjakannya ketika sore gitu ya. Tapi kan dengan Ramadan ini nampaknya lebih susah lagi ya, karena kebetulan saya juga kerja gitu ya. Nampaknya akan lebih susah lagi, karena memang lebih banyak kegiatannya kan, udah mau buka, kemudian lanjut buka puasa, tarawih gitu. Jadi, apakah mungkin, lebih baik diberikan materi itu sehari sebelumnya gitu maksimal gitu ya, supaya kami para orang tua yang kerja itu bisa ini dulu gitu, mereview dulu apa yang harus kita kerjakan itu, gitu. Ya. Gimana Terima ya? kasih. Terima Ya. kasih Ibu Ajeng Ya, atas sama-sama Pak. pertanyaannya. Silakan Bu Zizi. Kalau yang terkait sekolah juga di sini ada kepala sekolah, nanti bisa jadi catatan. Silakan Bu Zizi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga sih yang menjadi masalah saya dengan anak-anak saya. Karena saya juga work from home. Work from home-nya itu ya menangani masalah-masalah orang ya. Dan ternyata selama di rumah aja ini ternyata angka keinginan untuk bunuh diri cukup tinggi ya. Jadi bunuh diri, cerai itu meninggi nih kasus-kasus yang kami tangani. Jadi sulit sekali untuk para orang tua yang bekerja supaya bisa shifting profile antara jadi pegawai sama jadi orang tua sama menyiapkan diri untuk mengajarkan anak-anak. Makanya kalau bagi saya ya selama ini saya menentukan priority dulu. Saya lihat dulu kira-kira anak saya saat ini bisa apa enggak nih untuk saya ajarkan. Kalau misalnya di momen hari ini dia ternyata harus ketinggalan pelajaran karena misalnya anaknya sedang stres gitu. Stresnya anak-anak itu bukan stres kayak kita ya. Kalau kita kan puyeng, pengennya marah-marah. Anak-anak itu cenderungnya serba nggak mau. Kita suruh apa, dia bilangnya nggak mau. Pokoknya dia bisa aja gitu ngasih alasan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa dia stres gitu. Kemudian misalnya dia suka banting-banting barang gitu ya. Itu ada tanda-tanda bahwa dia itu sedang stres, kemudian tidurnya gelisah, kemudian susah dibangunin. Nah, kalau bagi saya lebih baik prioritaskan gimana anak gitu. Apalagi di musim puasa kayak begini kan anak-anak habis subuh pastinya pengennya tidur ya. Sulit sekali untuk dia diajak untuk melek pagi hari untuk supaya belajar gitu. Karena mereka juga lagi belajar untuk gimana meregulasi kebiasaan tidurnya gitu. Kalau menurut saya prioritaskan bagaimana anak-anak dulu. Dan kemudian para orang tua juga jangan memaksakan diri ketika kayaknya semuanya harus dikerjain dalam satu waktu itu gitu. Give yourself a break. Jadi kenali diri bahwasanya saya bukan orang yang perfect, kita bukan superhuman, jadi setidaknya lakukan sesuatu itu satu demi satu, jangan kemudian semuanya berbarengan. Gitu. Lalu saran saya memang pihak sekolah untuk masa Ramadan ini, apalagi untuk para orang tua yang bekerja, tentunya harus punya ruang yang lebih fleksibel lagi gitu, untuk gimana caranya supaya bisa memberikan materi gitu
atau membuat model materi yang nggak seperti biasanya gitu. Kayak misalnya bikin project-project dan sebagainya, kayak gitu sih. Ya, terima kasih Bu Zizi. Untuk yang terkait dengan sekolah, insya Allah akan nanti jadi catatan kami. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Ini juga di chat banyak pertanyaan, Bu Zizi. Bagaimana dengan anak yang suka main game? Ya, gimana triknya? Dan juga ada pertanyaan, apakah aktivitas belajar anak selesai dikasih HP 30 menit atau 1 jam? Apakah pantas diberikan sebagai reward? Ya, memberikan HP setelah belajar, apakah itu dipantas sebagai reward? Dan mungkin itu dulu, Bu, terkait dengan gadget ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anak yang suka game, sekali lagi kita nggak bisa koreksi anak sebelum kita punya koneksi dengan anak. Kalau yang dari bukunya Ustadz Haikal Hasan itu, menjadi ayah hebat kalau nggak salah, Ustadz Haikal Hasan itu mengajarkan supaya kenapa nggak orang tua yang menyelami dunia anak dulu supaya kita bisa merangkul dia. Jadi kalau misalnya dia lagi suka main game, orang tua juga ikuti main game dia, tapi setelah itu kita sambil memujuk dia. Nah, Dek, kayaknya mata ayah udah sepet nih, udah 15 menit nih kita main ginian, kita istirahat dulu yuk gitu. Jadi anak tahu bahwasanya hobi dia bukannya dimusuhi, bukannya dikekang gitu, tapi ayahnya pun menghargai hobi dia, orang tuanya pun menghargai hobi dia, tapi tetap anak itu juga harus ingat bahwa hobi dia juga tetap harus dibatasi dan harus ada tahu aturannya gitu. Jadi kalau dia suka game, puji dia karena misalnya dia bisa bermanuver tertentu lah dalam gamenya, atau dia dapat poin berapa dan berapa. Tapi selain kita apresiasi, kita juga ingatkan dia, kayaknya kamu udah cukup lama main hari ini. Yuk istirahat dulu yuk gitu. Terus tentang reward ini HP. Kalau saya dengan suami kita nggak pakai reward untuk main gadget, tapi kita tetapkan aturan bahwa dalam sehari itu 30 menit boleh main gitu. Jadi bukan sebagai reward. Tapi fasilitas ini, main gadget ini itu suatu saat bisa kita cabut kalau misalnya dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai keinginan kita. Misalnya dia nggak mau jemaah, dengan sengaja tidak mau jemaah. Atau misalnya dia misalnya melewatkan apalah sesuatu yang dia tahu bahwa itu sudah ada aturannya. Nah, itu kita bisa bilang bahwasanya mohon maaf, berarti fasilitas permainan gadget atau memainkan gadget hari ini, jatah hari ini kamu nggak boleh dapat. Gitu. Ya. Ada sih orang tua yang memakai itu sebagai reward dengan misalnya semakin kamu banyak baca buku, semakin banyak juga screen time kamu gitu. Akan diperpanjang screen time-nya. Kalau saya sih memandangnya bahwasanya tetap harus ada pembatasan dari orang tua tentang screen time itu. Maksimal 30 menit. Gitu. Ya. Pak Neva ya, itu mau bertanya lewat chat atau lewat langsung? Saya juga belum lihat. Oke. Ada juga pertanyaan, bolehkah kita memberikan punishment kepada anak-anak dengan aktivitas baik? Misalnya dengan membaca Al-Quran lebih banyak atau menulis ayat. Ya, itu sebagai bentuk punishment. Yang kedua, apakah perubahan goals yang harus dicapai anak-anak ketika learning from home saat ini? Adakah program dari Aulia untuk memberikan tugas yang lebih relevan dengan kegiatan sehari-hari? Ya, itu mungkin nanti jadi catatan kami dan akan dikomunikasikan lebih lanjut. Yang pertanyaan pertama, Bu Zizi, ya, punishment dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan punishment yang berupa aktivitas baik atau bukan, itu menurut saya yang penting anak tahu kesalahannya apa dan bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahannya, itu dia. Jadi bukan masalah dia baca Quran atau enggak, jangan-jangan misalnya dia disuruh baca Quran, ternyata dibaca Qurannya enggak jelas, medumel gitu atau apa gitu. Makanya sekali lagi connection before correction. Jadi kalau misalnya dia berbuat salah, kita ajak dia diskusi. Dan ingat para orang tua, emosi kita tetap harus kita kendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi. Apa tuh yang dimaksud dengan mengendalikan emosi? Kita lebih sering melampiaskan emosi dan bukannya mengekspresikan emosi.
Jadi kalau misalnya anak kita mecahin piring misalnya, orang tua yang melampiaskan emosi, niscaya dia akan bilang, kamu nih ya nggak tahu bahwasanya bunda udah susah payah beli piring itu piring mahal atau enggak. Baru aja sekali bunda kasih tahu, bunda minta tolong untuk cuci piring, udah ada piring yang pecah. Itu adalah melampiaskan emosi. Tapi kalau mengekspresikan emosi, kita marah. Kenapa anak kita bisa memecahkan piring? Gitu. Pertama, para orang tua harus mengendalikan diri dengan mengatakan bahwa anak kita perlu tahu bagaimana kondisi kita. Bunda kecewa, bunda marah, kamu memecahkan piring itu. Bunda sudah nasihati untuk supaya pegang dengan hati-hati, kamu malah main-main misalnya. Lain halnya kalau misalnya dia pecahkan itu dengan tanpa sengaja, ya, gitu. Jadi yang penting mengekspresikan emosi. Bunda marah. Ini saya pakai skenario aja ya. Waktu itu kita udah siap-siap nih mau nerima tamu, semua serba rapi, anak saya ternyata menumpahkan minuman. Gitu. Marah dong ya, tapi saya memilih untuk mengekspresikan emosi saya dan mengendalikan diri. Saya bilang apa ke anak-anak saya? Bunda marah, bunda kecewa. Kenapa gelas-gelas ini jadinya pada tumpah? Padahal tadi sudah bunda peringatkan. Sekarang bunda mau masuk kamar, nanti ketika bunda keluar, ini semua sudah harus beres ya. Dengan intonasi yang normal, tapi kita tegas. Kita mengucapkan itu dengan menatap mata mereka, menggambarkan betapa seriusnya ini. Gitu. Ini ketika saya masuk ke kamar, saya jadi punya waktu untuk mengendalikan diri saya. Entah itu istighfar, entah itu rebahan, ngambil napas ya, menenangkan diri dari rasa marah yang menggebu-gebu. Nah, ketika keluar, alhamdulillah anak saya membereskan. Dia coba lap sebisanya. Waktu itu mereka masih TK. Dan ketika saya temui mereka, saya bilang, terima kasih karena sudah dibereskan. Nah, para orang tua catat ini. Tetap apresiasi upaya anak. Meskipun masih rebek ya, apa yang mereka lap itu masih lengket-lengket, tapi tetap kita harus mengapresiasi bahwa mereka tahu mereka harus memperbaiki kesalahannya. Setelah kita apresiasi, kita tanya lagi, tahu nggak tadi kenapa bunda marah? Kita dengarkan apa penjelasan mereka. Mereka nangkep nggak inti dari kesalahan mereka. Nah, setelah itu kita bilang, oke, berarti kamu tahu ya, nggak boleh begitu lagi. Makasih ya nak, kita kemudian peluk, kemudian kita apresiasi mereka karena mereka menghargai kita dan membereskan kesalahannya. Jadi ini yang perlu diingat oleh para orang tua ketika memberikan punishment kepada anak-anak. Iya. Ya, Pak Yudi. Pak Yudi akan bertanya langsung katanya. Silakan Pak Yudi. Makasih Bu Zizi tadi tentang itu. Ya, Pak Yudi sudah langsung dibuka. Sudah unmute. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bu Zizi atas kesempatannya. Yang pertama mungkin terkait bahwa memang di dalam pemberlakuan learning from home ini kan beberapa anak-anak diminta untuk setiap hari ada tugas seperti itu Bu ya. Kadang-kadang kita sendiri juga sadar bahwa mungkin ada hal-hal yang ada sesuatu yang mungkin nggak bisa dikerjakan sekarang, mungkin kerjakan besok seperti itu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya adalah ketika ada anak tahu bahwa dia itu belum bisa mengerjakan yang seharusnya dia kumpulin di hari itu, terus kemudian akhirnya semangat anak tersebut drop gitu. Itu mungkin yang mau saya tanyakan, gimana kita supaya ngangkat semangatnya lagi. Terus yang kedua ini Bu, karena memang secara waktu ini kan memang sudah cukup panjang, 1,5 bulan itu, jadi anaknya akhirnya muter aja mainannya, tadinya main A, B, C, kemudian main A lagi, dan sekarang sepertinya anak-anak sudah mulai kebaca pola mainnya itu lagi. Nah, yang disampaikan tadi Bu Zizi kan bahwa Ibu sempat mencetuskan proyek, mungkin bisa di-share Bu, kira-kira proyek apa yang bisa dikerjakan bersama-sama gitu. Oh iya Bu, untuk untuk informasi, anak saya sekarang di kelas TK Bu.
Terima kasih Bu Zizi, Pak Ahmad. Assalamualaikum Terima kasih Pak Yudi. Satu lagi ya Bu Zizi biar sekalian. Ini Bu Evi Yasul. Ibu Evi sudah di-unmute belum sama admin? Oke. Silakan. Oke, karena belum, langsung aja Bu Zizi jawab dari pertanyaan Pak Yudi. Baik, tentang anak yang misalnya nggak bisa menyerahkan tugasnya hari itu juga dan jadinya down. Sama orang tua yang kalau bisa jangan menyampaikan segala sesuatunya ke anak kita tentang tugas-tugasnya. Gitu. Kita sekali lagi tadi saya ungkapkan bahwa kita harus melihat kondisi psikologis anak kita juga. Di momen hari ini dia lagi siap nggak ini ngerjain tugas gitu. Kalau misalnya dia belum siap, oke, gimana caranya kita supaya siapkan dia dengan menetralisir dulu kondisi emosinya. Kita buat dia fun dulu, ketawa-ketawa dulu, baru kita masuk ke pelajaran. Dia lagi down, perbanyak apresiasi. Atau jadikan tugas itu seolah itu main-main. Kayak misalnya anak saya yang paling bungsu itu kelas 1 SD, dan di sekolahnya itu wajib menulis jurnal dan menggambar jurnal. Ada nggak ya di Aulia? Jurnal itu adalah pokoknya menggambar bebas dan kemudian menceritakannya, menjelaskan apa itu. Nah, saya pengen anak saya mengerjakan jurnal itu dan dia paling ogah melakukan itu. Akhirnya apa? Saya yang bilang ke dia, yuk kita gambar yuk, sambil kita bikin cerita di bawahnya. Padahal saya pengen dia kerjain jurnal. Akhirnya saya ikutan gambar. Jadinya saya harus beli satu buku gambar khusus untuk ngerjain bareng-bareng dengan dia. Dan ternyata itu berhasil. Jadi anak saya nggak merasa bahwa dia mengerjakan itu sendirian, karena dia ngerasa bahwa saya seperti teman dia sama-sama melakukan aktivitas yang sama itu. Kemudian tentang ide-ide proyek-proyek dengan anak di rumah karena sudah mulai monoton. Para orang tua sekali lagi perlu kreativitas. Kalau kita ngelihat anak kita dulu ketika masih bayi-bayi atau masih umur 2-3 tahun itu kan sering tuh mereka yang namanya berantakin dapur, sabun dimainin. Nah, itu kenapa nggak balik lagi dengan melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu. Fun. Anak-anak itu kalau yang berkaitan dengan air itu mereka suka banget. Gitu. Jadi nggak mesti harus ada alat tertentu atau apa, enggak. Kemudian project kayak misalnya bikin Play-Doh dari tepung, itu saja udah sangat menyenangkan banget buat anak-anak. Atau main busa di kamar mandi sambil nyikatin lantai, itu bagi anak-anak adalah permainan gitu. Jadi main itu nggak mesti dengan mainan, tools apapun ada di sekitar kita. Kenapa nggak bikin project untuk bikin poster Ramadan di rumah gitu? Meskipun sekarang lagi udah lewat dari awal Ramadan, tapi nggak apa-apa untuk memeriahkan sisi rumah, dekor dengan gambar mereka, dengan cap tangan mereka yang ditempel gitu di dinding, itu semua akan membangkitkan suasana. Sesekali kalau bisa coba merubah tata letak ruangan, kamarnya gitu, atau geser-geser kursi atau meja, tanya kepada anak kita, pengennya kursi ini taruh mana gitu. Itu adalah hal-hal yang fun gitu. Jadi orang tua harus belajar nih untuk keluar dari bukan zona nyaman ya, tapi out of the box gitu. Kalau anak-anak saya dulu, saya ajak mereka untuk main ski-skian pakai bedak. Jadi bedak talak tuh saya taburin di lantai, itu kita main ski-skian di dalam rumah. Repot sih bersihinnya, tapi kita sama-sama tertawa, kita have fun, itu semua nggak bisa tergantikan. Baik, Bu Sisi, banyak sekali pertanyaan yang masuk juga lewat chat, dan ya menjaga motivasi dan sebagainya. Kami informasikan Bapak Ibu, untuk PowerPoint presentasi hari ini ada sudah dimasukkan ke chat ya. Silakan untuk di download ya. Pak Farid, Bu Nova, ya. Pak Farid. Oke. Bu Nova udah siap? Oke. Silakan Bu Nova. Terakhir. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Nova. Sudah di-unmute? Bu Ella? Udah nggak ada ternyata. Oh, udah nggak ada. Oke, baiklah.
Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah melampaui waktu yang disepakati, ya. Mungkin di sini juga ada beberapa kepala sekolah. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh, atau ingin tegur sapa dengan guru-guru, dengan orang tua murid di sini, silakan. Dari TK, Bu Retno. Ya, nggak ada, Bu Retno. Dari SD, Pak Hervin, ada yang mau disampaikan? Ya, Bu Ella, tolong di unmute, Pak Hervin mau bicara. Bu Miss Yuni, ada nggak Miss Yuni? Siap-siap ya. Ayo di unmute, Pak Hervin ya, Bu Ella. Ya. Bu Rahma, tolong Bu Rahma. Subhanallah ya, sampai 260-an tadi yang hadir di Zoom meeting ini. Luar biasa. Silakan Pak Hervin. Silakan Pak Hervin. Bismillah. Ya, terima kasih Bu Rahma, Pak Farid, dan Bu Ella, dan Bu Zizi atas pemaparan materinya yang luar biasa, connecting before correction gitu ya. Jadi connection before correction. Jadi mudah-mudahan jadi bekal buat kami semua. Pada kesempatan yang sangat istimewa dan luar biasa ini, saya ingin menyapa juga buat para orang tua murid, khusus orang tua murid SD yang sudah bergabung. Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi connection kita juga sesi ini antara apa yang ingin dicapai sekolah selama WFH ini dengan apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, WFH ini saya menemukan fakta-fakta baru gitu ya, bahwa ternyata bekerja di rumah itu jauh lebih lelah daripada bekerja di kantor gitu ya. Betul ya Bu Zizi ya? Yang kedua, belajar di rumah bersama orang tua juga menjadi lebih lelah juga gitu ya. Dibandingkan bisa anak-anak juga begitu gitu ya, daripada dia bisa belajar di sekolah bertemu dengan teman-temannya. Nah, kondisi-kondisi ini ketika dalam masa yang sangat panjang, bagaimana kita harus sama-sama menjaga daya tahan kita untuk menghadapi masa pandemik ini. Maka kami, saya dan guru-guru di sekolah itu ingin mengedepankan 3 hal ya. Ada 3 hal. Pertama, kepada guru-guru saya sampaikan kepada teman-teman ini, kebijakan kami di masa WFH ini adalah fleksibilitas dalam tugas. Jadi tugas, saya pernah juga dapat chat itu di satu sekolah, tugasnya diberi deadline kalau jam 12 tidak dikumpulkan maka tugas tidak diterima gitu ya di hari yang sama. Kami juga mempertimbangkan orang tua yang punya anak lebih dari 3 dan anak yang baru 1. Biasanya kebutuhannya beda-beda nih. Anak yang baru 1 cenderung merasa kekurangan tugas gitu karena anaknya sendiri atau orang tuanya nggak bekerja. Tapi anak yang 3 atau 4 mungkin kayak saya nih Bu Zizi curcol juga gitu ya. Itu menjadi banyak banget tugasnya gitu ya itu. Bahkan Zoom meeting harus bergantian. Jadi kami ingin menjadikan jalan tengahnya fleksibilitas dalam tugas. Tugas itu kita buat dalam pekanan. Jadi tugas bisa dikumpulkan dengan di satu pekan gitu ya. Artinya tidak harus dikumpulkan di hari yang sama gitu. Tapi tadi ada pertanyaan menarik dari salah satu bapak-bapak ya. Ketika anak itu terlewat mengerjakan tugas di hari itu, moodnya menjadi turun gitu ya.
Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita temukan solusinya bersama-sama gitu. Tetapi kami ingin menerapkan bahwa tugas itu bisa dikumpulkan di hari Jumat, hari Sabtu. Bahkan faktanya yang berikutnya adalah ada juga orang tua yang memang kesulitan untuk mengirimkan tugas sama sekali gitu ya. Bahkan untuk kegiatan tatap muka online pun kesulitan. Nah, untuk hal-hal seperti ini kami masih bisa menerima tugas ketika sekolah sudah normal. Gitu. Jadi insya Allah nilainya tetap gitu ya. Nilainya jadi yang satu fleksibilitas dalam pemberian tugas sehingga tidak tugas itu kita bisa integrasikan ya, kami integrasikan di dalam satu proyek di dalam beberapa mata pelajaran dan itu bisa dikumpulkan dalam 1 minggu. Yang kedua progres fleksibilitas dalam pengerjaan. Anak mau mengerjakannya pagi, mungkin moodnya ada muncul di situ, silakan. Mau mengerjakannya siang, mau mengerjakannya nanti sore gitu ya, menjelang berbuka, mungkin begitu ya, sambil ngisi waktu ngabuburit bersama ayah dan bunda. Mengerjakannya dengan kakaknya, itu kami fleksibilitas dalam pengerjaan. Yang ketiga, kami fleksibilitas dalam pengumpulan tadi. Kalau tidak di Jumat, di Sabtu, di Ahad. Kalau memang masih sulit sekali dengan Google Classroom, dengan Google Drive gitu ya, silakan kirimkan tugasnya by WA group atau jadi japri wali kelasnya. Jadi semua akses kami bisa terima tugas-tugas yang dikerjakan oleh Ananda. Bahkan kalau dikumpulkan di akhir semester juga kita ketika sekolah sudah normal bisa kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga fleksibilitas dalam penilaian. Jadi dalam sesi ini WFH ini kami menghindarkan penilaian kognitif. Jadi yang kami nilai adalah penilaian afektif dan penilaian dalam hal tanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Itu yang pertama terkait dengan fleksibilitas. Mohon izin sedikit lagi ya Pak Farid. Yang pertama fleksibilitas dalam tugas. Yang kedua kami ingin mendorong guru-guru juga tetap kreativitas. Di tengah keterbatasan waktu dan ruang ini kita tetap bisa kreativitas dan mudah-mudahan orang tua juga bisa berkreatif menyusun proyek-proyek mandiri gitu ya sesuai dengan potensi anak-anak di rumah. Yang ketiga adalah adaptif. Kami mendorong guru-guru untuk beradaptasi terhadap teknologi-teknologi, aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan selama WFH ini. Mungkin ini yang Pak Farid sedikit dalam waktu yang singkat ingin saya sampaikan, khususnya tentang dinamika tugas yang memang ini menjadi tantangan berbeda-beda di setiap orang tua. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Farid dan teman-teman semua dan para ayah dan bunda. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hervin, ayah bunda yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Waktu kita sudah habis. Ibu Zizi, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Luar biasa. Ayah bunda bisa kasih lambaian tangan untuk Bu Zizi atau tanda jempol boleh gitu ya. Ya insya Allah kita banyak mendapatkan pencerahan hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian Zoom meeting kita hari ini luar biasa partisipasinya dan kita mendapatkan satu momentum untuk berkumpul dalam jumlah yang cukup besar. Dari awal pendaftaran di sini sudah ada 260-an. Sekarang sudah banyak yang out, sudah banyak yang keluar karena memang ada Zoom meeting lain katanya. Ya baik Bapak Ibu, kita akhiri sesi ini. Insya Allah chat yang belum dijawab itu ada nanti di IG-nya Bu Zizi, ya Bu ya. Ya, ada beberapa chat yang pertanyaan di chat yang insya Allah akan bisa ditanyakan di IG-nya Bu Zizi. Di situ juga ada, saya lupa alamatnya tadi. Ya, ininya IG-nya cari aja lah ya Bu Zizi. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi semuanya.